Assalamualaikum para bos-bosku. Lagi-lagi kita kalah dari Petronas. Tapi sekarang banyak warga Indonesia berbondong-bondong jadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Ini akan jadi problem besar untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Ini rahasia Cina bisa maju yang mereka nggak pengen Indonesia tahu. Hai semuanya, hari ini aku mau bahas sesuatu yang sedang heboh, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jadi, kalian tahu nggak sih? Sekarang Singapura itu lagi was-was banget. Mereka merasa terancam. Malaysia akan menjadi pusat teknologi di ASEAN. Sebenarnya ekonomi Indonesia sudah jauh tertinggal daripada ekonomi dari Malaysia. Memang negara tetangga kita yang satu ini, industri semikonduktornya itu maju luar biasa. Kemudian ada juga beredar video katanya Singapura takut ekonominya bangkrut, minta bantuan Malaysia. Berita semacam apa ini? Jelas-jelas kalau kita memang kalah dengan negara tetangga, ya sudah, mari kita perbaiki bersama-sama untuk kemajuan ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia membuat kagum YouTuber dari Indonesia karena dinilai Malaysia ekonominya luar biasa, kemajuan industri semikonduktornya juga melesat jauh ke hadapan. Oke, kalau kita sebagai negara besar pastinya harus membandingkan dengan negara yang besar. Cina bisa maju karena apa? Sumber daya manusianya berkualitas sehingga Cina mengambil barang daripada Indonesia begitu sangat banyak, kemudian diolah berbagai bahan, dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal lagi. Makanya kalau Indonesia mengirimkan barang-barang mentah ke Cina, ya jadi jangan kaget, justru kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya juga bisa mencontohi negara Cina supaya barang-barang mentah kita olah sendiri untuk kita jual, belikan di negeri sendiri. Insya Allah pasti akan maju. Dan lalu bagaimana perkembangan negara tetangga kita yang selama ini melangkah jauh, melesat maju. Bahkan Petronas dengan Pertamina lebih maju Petronas. Seperti ini beritanya. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan berita yang terviral yang menjadi pembahasan di media sosial. Ini rahasia Cina bisa maju yang mereka nggak pengen Indonesia tahu. Cina itu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, guys. Tahun 2023 sampai hampir 65 miliar dolar ekspor kita ke Cina. Kelihatannya wow bagi Indonesia, tapi justru karena kita ekspor ke Cina, Cina bisa maju. Indonesia tuh terlalu baik, ampun deh. Kita ekspor ke Cina, rumput laut kita, nikel, besi, baja, hingga ikan-ikan kita dengan sangat murah. Terus nyampe di Cina disulap deh. Nikel, besi, baja jadi BYD, Xiaomi, dan produk-produk Cina lainnya yang dijual balik ke Indonesia dengan mahal. Rumput laut jadi keragenan yang disuplai ke seluruh dunia. Ikan yang jadi tepung ikan dan produk kaleng juga disuplai ke seluruh dunia. Ini yang bikin Cina itu maju. Mereka fokus di value dan teknologi. Kita kasih pasir kuarsa mentah kita ke Cina, mereka ekspor balik panel surya dan cermin. Kita ekspor nikel kita, mereka ekspornya mobil. Dengan ekspor bahan baku mentah, secara nggak langsung kita bikin Cina makin maju dan makin kaya. Menurut kalian mungkin nggak sih Indonesia bisa ngikutin jejak Cina jadi negara maju? Nah, kalau sumber daya kita tuh benar-benar diolah dan dihilirisasi dengan baik, sebenarnya Indonesia tuh bisa jadi negara terkaya di dunia. Tapi masalahnya, Singapura takut ekonomi hancur, minta tolong Malaysia. Semuanya, hari ini aku mau bahas sesuatu yang sedang heboh, Lawan terutama Indonesia. di kawasan Asia Tenggara. Jadi, kalian tahu nggak sih? Sekarang Singapura itu lagi was-was banget. Mereka merasa terancam, gara-gara Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Bahkan sampai minta tolong Malaysia. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kenapa BRICS dan Indonesia bisa mengancam perekonomian Singapura di masa depan? Tonton terus videonya sampai habis, karena kita akan membahas masalah ini sampai detail. Singapura, yang dikenal sebagai sekutu setia negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jelas menjadi salah satu pihak yang berseberangan dengan Rusia dan Cina. Dengan sikap Singapura yang terang-terangan mendukung kepentingan barat, sulit membayangkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Dalam konteks ini, Singapura lebih terlihat sebagai penghalang bagi agenda BRICS daripada sekadar pengamat netral. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, posisi Singapura sebagai pusat keuangan dan logistik dunia benar-benar bisa terancam. Bayangin aja,
populasi lebih dari 270 juta orang, pasar domestik yang masif. Ditambah lagi, letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional bikin Indonesia jadi pilihan ideal untuk jadi pusat logistik baru. Ketika ada negara tetangga kita yang dekat, lebih maju, hendaknya kita perlu mencontohinya. Lantas kenapa segelintir YouTuber Indonesia, ini tidak semuanya ya, segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat narasi berita yang seolah-olah negara tetangga kita itu ketakutan dengan negara kita. Sebelum Indonesia bergabung dengan BRIC, Singapura itu sudah menjadi negara yang maju. Dolarnya juga sangat tinggi. Beda dengan di negara kita yang dari tahun ke tahun rupiahnya makin lemah. Harusnya kalau ekonomi Indonesia berkembang pesat, rupiah itu kan semakin menguat. Jadi kalau saran saya, udahlah nggak usah nyalain negara tetangga. Lebih baik kita berfokus untuk memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat kita supaya punya pemikiran yang terbuka, mau menerima kritikan. Kalau kita tidak mau dibandingkan dengan negara yang tetangga yang lebih kecil, tidak besar, oke lah kita bandingkan dengan negara Cina. Cina kenapa bisa maju? Karena teknologinya juga semakin canggih. Dan Indonesia sumber daya alam melimpah, tapi teknologinya belum mumpuni. Harusnya sebagai negara besar, kita harus berlomba-lomba membuat teknologi baru supaya barang-barang mentah kita olah sendiri, tak perlu dikirim ke negara orang. Itu kalau dari segi komentar saya. Dan akhir-akhir ini Malaysia juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Karena apa? Dari segi badan usaha milik negaranya, atau kalau di Indonesia itu disebut BUMN. Kalau di Malaysia itulah perusahaan milik negara Malaysia lah. Petronas itu juga semakin melesat jauh mengalahkan Pertamina. Kemudian YouTuber dari Indonesia pun juga kagum dengan kemajuan Indonesia. Kemajuan Indonesia sih? Dengan kemajuan Malaysia di dalam industri teknologinya. Dan sekarang Johor itu menjadi salah satu pusat data center terbesar di Malaysia. Mungkin suatu saat nanti Johor bisa menjadi salah satu pusat data center terbesar di dunia. Makanya kita juga harus melek ya, atau melihat kemajuan negara tetangga supaya kita itu tidak tertinggal dan jangan termakan dengan asumsi-asumsi berita yang seolah-olah negara kita itu tak terkalahkan. Oke lah, kita sebagai masyarakat Indonesia, nasionalis itu memang harus tinggi, ya kan, harus ada di dalam jiwa. Tetapi kita jangan sampai terlena dengan berita-berita bohong yang seolah-olah udah maju kok, ya nggak perlu belajar lagi. Nanti itu akan membuat kita malas untuk belajar dan belajar. Kira-kira seperti itu ya yang saya sampaikan. Lalu bagaimana dengan kemajuan negara tetangga kita saat ini yang membuat para YouTuber dari Indonesia begitu kagum? Kita simak dan kita reaksi bersama-sama. Assalamualaikum para bos-bosku. Lagi-lagi kita kalah dari Petronas. Kenapa ya? Jawabannya adalah Pertamina kalah dari Petronas karena Petronas memiliki dukungan finansial yang lebih besar, strategi pemasaran yang lebih efektif, serta kemitraan jangka panjang dengan tim-tim balap top dunia seperti Mercedes di Formula 1 dan Yamaha di MotoGP. Selain itu, Petronas juga memiliki pengalaman lebih lama dalam dunia motorsport internasional. Reformasi Indonesia menjadi kakak semua negara ASEAN. Banyak sekali warga negara Malaysia yang mengirim warganya untuk belajar dari Indonesia. Tapi sekarang banyak warga Indonesia berbondong-bondong jadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Ini akan jadi problem besar untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Indonesia tidak segera berbenah, Indonesia benar-benar akan ditinggal oleh Malaysia, terutama di industri semikonduktor. Buat sahabat SB30 yang nggak tahu semikonduktor, itu semacam otak elektronik yang ngatur semua perangkat elektronik kita. Dan sekarang semikonduktor bukan cuma urusan teknis doang, tapi udah jadi isu geopolitik yang kompleks. Negara yang bisa memproduksi semikonduktor ini akan menjadi negara yang punya daya saing ke depannya. Ingat ya, ini adalah otak. Jadi dari komputer, mobil, smart home, kulkas, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan chip ini. Kalau tidak ada chip ini, peralatan kita ini tidak bisa berjalan. Makanya kalau ada masalah supply chip ini langsung jadi masalah global. Karena itulah negara yang bisa memproduksi chip ini menjadi negara maju di masa depan. Termasuk Malaysia.
Luar biasa kemajuan negara tetangga kita. Indonesia juga harus mengejar ketertinggalan ini dan membuat kagum Sahabat YouTube entrepreneur, Indonesia. salam hebat luar biasa. Selamat Salam datang hebat, kembali Mas. ke acara Sisi Yang Lain, acara yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kali ini saya akan membahas tentang sisi yang lain dari ekonomi, dan kita akan memberikan edukasi ekonomi. Edukasi ekonomi. Sebenarnya Mari kita dengarkan. Malaysia udah lama nangkring di posisi kuat di industri semikonduktor Asia Tenggara. Infrastruktur mereka maju, pemerintahnya gencar kasih insentif, dan perusahaan raksasa seperti Intel, Infineon, juga Texas Instruments udah pada pede berinvestasi di sana. Tapi Indonesia sepertinya lagi serius banget buat membalik keadaan. Ada rencana bangun fasilitas semikonduktor 12 miliar dolar Amerika di Pulau Wow. Rempang. Ditambah lagi kabar Apple bakal kucurin dana 1 miliar dolar Amerika. Dengan segala potensi sumber daya dan jumlah penduduk yang masif, Indonesia punya potensi besar untuk melesat. Jadilah persaingan ini nggak sekadar rebutan investor, tapi juga perlombaan siapa yang bakal jadi game changer di Asia Tenggara. Siapa yang jadi game Kita changer mulai di dari Asia Malaysia. Tenggara? Kenapa mereka bisa menjadi sangat kuat di sektor semikonduktor? Panjang ceritanya, tapi intinya Malaysia udah ngebangun fondasi kuat sejak dekade 70-an. Mereka menyadari Wow. industri elektronik dan semikonduktor bakal jadi tulang punggung ekonomi masa depan. Jadi pemerintah Malaysia pun jor-joran menarik foreign direct investment dengan paket insentif yang menggoda. Keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan program pelatihan tenaga kerja. Hasilnya, Wow. sampai sekarang, Malaysia mampu menguasai sekitar 13% pasar global dalam pengemasan, perakitan, dan pengujian semikonduktor. 13% itu besar banget loh guys. Nama-nama besar semacam Intel, Infineon, Texas Instruments, NXP, dan lain-lain. Bermarkas di beberapa kawasan industri seperti Penang dan Kulim. Lebih jauh, di era Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pemerintahnya makin memperkuat strategi ini. Ada dana 25 miliar ringgit buat menopang industri semikonduktor. Wow. Meliputi program pelatihan 60.000 insinyur baru, insentif fiskal, dan rencana ekspansi supply chain di Malaysia. Rumor terbarunya Malaysia juga mau kembangin pusat teknologi ASEAN di Johor bareng dengan Singapura. Memang, Malaysia belum sekuat Taiwan atau Korea Selatan dalam hal desain high-end chip, tapi mereka solid di manufacturing. Artinya, proses hulu dan hilir di bidang elektronika dan semikonduktor udah cukup terorganisir dengan baik. Wis. Ini menjadikan Malaysia pusat gravitasi industri semikonduktor di Asia Tenggara. Langkah mereka ini sudah berkali-kali lipat lebih maju daripada Indonesia sekarang. Sekarang mari pindah lapangan ke Indonesia. Negara kita mungkin belum sepopuler Malaysia di sektor semikonduktor, tapi belakangan kelihatan banget geliatnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, udah ngumumin rencana pembangunan fasilitas semikonduktor senilai 12 miliar dolar Amerika di Pulau Rempang. Proyek ini diklaim bakal terintegrasi, artinya Indonesia ingin merangkul semua tahap dalam rantai semikonduktor dari riset, desain, sampai produksi. Dukungan dari Amerika Serikat dan Cina pun disebut-sebut siap mengalir. Kehadiran Apple yang kabarnya siap menanam 1 miliar dolar Amerika juga memantik optimisme. Bayangin kalau Apple beneran buka manufacturing facility di sini, atau setidaknya bangun pusat riset dan pengembangan. Hal itu nggak cuma sekadar datangin modal, tapi juga transfer knowledge yang sangat berharga. Inilah momen yang bisa jadi titik balik Indonesia di kancah teknologi global. Pastinya, tantangan di Indonesia masih segudang. Mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik di sektor mikroelektronika. Walau kita punya banyak universitas dan politeknik, belum tentu semuanya siap memasok talenta highly skilled yang dibutuhkan. Tapi kalau pemerintah dan pelaku industri serius bikin ekosistemnya, kita bisa aja menyamai lompatan Malaysia atau bahkan menyalip. Di tengah ambisi Indonesia muncul gosip undercover soal tekanan Malaysia dan Singapura. Konon, kedua negara ini diduga memanfaatkan isu lingkungan dan sosial melalui NGO asing buat menghambat investasi besar di Indonesia. Contohnya proyek di Pulau Rempang yang katanya bakal menggusur masyarakat adat dan menimbulkan dampak lingkungan. Isu ini sensitif banget karena melibatkan hak-hak masyarakat lokal serta kelestarian alam. Bener nggaknya tudingan itu kita nggak bisa sembarangan menuduh. Betul, Mas. Tapi yang jelas, kalau investasi besar di Pulau Rempang sampai stuck, Indonesia bakal kehilangan momentum untuk unjuk gigi di sektor semikonduktor.
Bagi Malaysia dan Singapura, perlambatan Indonesia bisa berarti memperkokoh posisi mereka. Ini semacam permainan catur di tingkat geopolitik. Kita ingat dong, dulu Indonesia pernah kalah bersaing ketika investor semikonduktor lebih milih Malaysia karena regulasi kita lebih ruwet dan ekosistemnya kurang memadai. Jangan sampai sejarah itu keulang lagi. Atau sudah keulang ya? Nggak cuma di level regional, persaingan semikonduktor juga terhubung ke adu kuat antara Amerika Serikat dan Cina. Keduanya butuh pasokan semikonduktor yang stabil dan bisa dikontrol. Malaysia udah lama dikenal netral dan stabil secara politik, makanya investasi Amerika maupun Cina bisa sama-sama masuk. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut negaranya sebagai lokasi non-blok yang paling aman dan stabil buat rantai pasok semikonduktor. Sementara Indonesia sedang menjalin kemitraan strategis dengan kedua kubu itu. Kalau Amerika atau China mau membangun basis industri di Indonesia, kita bakal dapat transfer teknologi dan investasi. Tapi itu juga mengharuskan Indonesia membuat jaminan bahwa infrastruktur dan iklim investasinya benar-benar mendukung. Bayangin Betul, Mas. kalau pabrik semikonduktor berdiri, tapi listrik suka biarpet dan jalanan macet parah. Belum lagi isu perizinan yang sering bikin pelaku bisnis pusing. Semua tantangan ini butuh solusi cepat biar kepercayaan investor nggak menguap begitu aja. Betul. Dari sisi geopolitik, semakin kuat peran Indonesia di rantai pasok semikonduktor, semakin strategis pula posisi kita di mata Amerika dan Betul Cina. banget. Artinya, kita punya daya tawar untuk negosiasi lebih jauh di bidang lain. Entah itu perdagangan, pertahanan, atau pendidikan. Tapi tentu saja hal ini bergantung pada seberapa cepat dan serius kita mau berbenah. Seberapa serius? Dari keseluruhan cerita ini, kita bisa lihat betapa besar peran semikonduktor dalam ekonomi global. Malaysia sudah sukses memanfaatkan momentum sejak puluhan tahun lalu, menjadikan sektor semikonduktor sebagai salah satu tulang punggung ekonominya. Mereka punya infrastruktur matang, dukungan pemerintah solid, dan sumber daya manusia yang terlatih. Sementara itu Indonesia baru belakangan ini ngegas buat merangkul industri yang sama, salah satunya lewat proyek di Pulau Rempang dan kabar heboh tentang investasi $1 miliar Amerika dari Apple. Tapi, jalan Indonesia masih terjal. Kendala infrastruktur, regulasi, dan ketersediaan SDM berkualitas bisa jadi penghambat. Di level global, ini semua juga nyambung ke kompetisi Amerika Serikat dan Cina. Kedua raksasa tersebut memandang Asia Tenggara sebagai mitra penting untuk mengamankan rantai pasok semikonduktor di tengah perang dagang dan pertarungan teknologi mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sanggup benar-benar menata diri dan menjadi the next big player di sektor ini? Atau justru Malaysia tetap memimpin karena mereka lebih dulu mempersiapkan segalanya? Bagaimanapun, persaingan ini bisa jadi pemicu yang sehat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi di ASEAN. Pada akhirnya, kita sebagai bagian dari masyarakat juga harus sadar bahwa perkembangan semikonduktor bukan semata-mata urusan pemerintah dan investor aja. Mulai dari mahasiswa teknik yang berpotensi jadi insinyur semikonduktor masa depan, hingga pelaku usaha lokal yang mungkin bisa terserap dalam rantai pasok industri ini, semua bisa ambil bagian. Jadi, sambil kita menantikan hasilnya, jangan heran kalau cerita semikonduktor di Asia Tenggara bakal terus muncul di headline media internasional. Di satu sisi Malaysia udah mentereng dengan segala keunggulannya. Di sisi lain Indonesia yang punya tenaga kuda berupa populasi besar yang menarik minat investor global. Harapannya sekarang cuman agar Indonesia tidak tertinggal jauh dari Malaysia, karena kalau sekarang sejujurnya kita sudah tertinggal jauh. Nah, demikian para sahabat SP30, setelah Anda mendengarkan acara sisi yang lain, semoga dari acara sisi yang lain ini Anda bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda daripada media-media lain yang Anda tonton, yang viral, yang banyak, tapi belum tentu ada esensi edukasinya. Bukan channel Success Before 30 namanya, kalau tidak selalu menyelipkan unsur edukasi supaya membuat Anda level up. Masih ada peluang untuk maju ke hadapan bersama-sama. Dan tentunya Malaysia levelnya memang sudah jauh ya. Karena di industri semikonduktor Malaysia lebih berpengalaman dan sudah memiliki infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas sehingga membuat Malaysia menjadi salah satu industri semikonduktor yang maju di ASEAN. Ini keren dan luar biasa ya. Jadi kalau kita mendengar berita-berita tentang industri semikonduktor itu kita jangan buat apa sih mendengar berita seperti ini? Jangan seperti itu. Kita sebagai masyarakat tentunya harus ikut ambil tahu informasi kemajuan-kemajuan negara yang ada di Asia Tenggara supaya kita juga tidak tertinggal jauh dengan mereka dan juga tidak mudah dibohongi oleh berita-berita yang kadang-kadang
kurang tepat. Ini salah satu berita dari channel yang memang selalu memberikan edukasi ya. Jadi memberikan edukasi masyarakat kita untuk supaya punya pemikiran terbuka. Ini loh negara tetangga sudah berlomba-lomba di dalam kemajuannya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus berperan penting untuk kemajuan negara kita. Khususnya untuk anak-anak muda juga harus rajin-rajin belajar supaya generasi berikutnya itu menjadi salah satu generasi emas menuju Indonesia maju nan jaya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi jangan pesimis ya, jangan pesimis, jangan istilahnya apa iya bisa, pasti bisa. Segala sesuatunya itu kita memang kalau saat ini tertinggal nggak apa-apa, tapi tetap semangat di dalam mengejar ketertinggalan tersebut. Dan kita juga harus kagum ya dengan negara Malaysia. Memang negara yang satu ini luar biasa, di dalam pendidikannya juga keren, fasilitas sekolah-sekolahnya juga luar biasa. Video-video seperti ini bukan tentang perbandingan sahabat-sahabatku semua. Dan beliau pun juga menuliskan di kolom komentarnya, "Halo sahabat SB30 di Malaysia. Video ini berkongsi berita yang sedang hangat di Indonesia. Bukan berniat untuk menyerang. Justru kami sangat kagum dengan Malaysia. Kami di Indonesia cukup cemburu dengan kawan-kawan di Malaysia. Dengan harga makanan, tiket penerbangan, rawatan kesehatan, dan pendidikan semuanya lebih murah berbanding di Indonesia. Selain itu, purata gaji kalian juga jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Semoga keadaan di Malaysia terus kekal atau selese seperti sekarang. Salam hangat dari kami." Ini salah satu channel yang benar-benar memberikan edukasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua jangan salah paham dengan channel-channel seperti ini. Kadang-kadang ada juga yang jadi batu api. Oh, ini channel suka membanding-bandingkan. Dia tidak nasionalisme. Dia suka memuji-muji negara sebelah. Bukan seperti itu konsepnya sahabatku semua. Kalau kita melihat kemajuan negara tetangga kita, kita juga harus berlomba-lomba ikut mengejar ketertinggalan tersebut supaya kita juga maju ke hadapan bersama-sama. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi buat sahabatku semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Dan untuk sahabat-sahabatku, jika suka dengan videonya reaction Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.